Shalom Jemaat GMI dimanapun kita semua berada, baik di Jerman maupun di Belanda. Ucap syukur kita bisa bersama-sama lagi bertemu di minggu hari ini. Kita sudah memasuki bulan Juni, tidak terasa udah di pertengahan tahun. Semoga kita masih terus semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelumnya mungkin kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan kalau Kau masih begitu baik Bapa, kalau berkat-berkat-Mu masih begitu melimpah Tuhan Yesus untuk kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami boleh pada minggu hari ini Tuhan untuk berkumpul bersama-sama Tuhan, merayakan kebaikan-Mu, merayakan berkat-berkat-Mu, merayakan segala berkat rahmat-Mu Tuhan Yesus yang selalu baru setiap hari Bapa. Kiranya Kau mau kuduskan, sucikan kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Bapa. Kau mau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke atas setiap dari kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau penuhi hati kami dengan sukacita, penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus, dan biar kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan di tengah-tengah kami Bapa, dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sehingga kiranya Tuhan Yesus hanya Engkau sendiri Bapa yang berencana dan beracara Tuhan di atas setiap hati kami Bapa, di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan waktu ke depan hari ini pada Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau saja Bapa yang memakai waktu-waktu ini Bapa melalui ibadah hari ini Bapa untuk boleh menjamah hidup kami, menjamah hati kami Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya, mari kita sama-sama sekarang mau masuk bersama-sama ke hadirat Tuhan, ke gerbangnya Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan itu baik Tuhan Yesus, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia
Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau persiapkan hati kita, hidup kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau karunia-Mu begitu besar Tuhan Yesus. Kalau hanya dengan karya-Mu Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kau memberikan kami kepulihan Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk bilang Tuhan, karunia-Mu Tuhan melalui karya salib-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar Tuhan Yesus buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau mati di kayu salib Tuhan Yesus untuk kami semua Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh mendapat kasih karunia dari Engkau. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin. Kau yang sanggup Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau yang sanggup, oh Tuhan. Hanya Kau yang sanggup pulihkan hatiku, pulihkan hidupku, Bapa. Hanya Kau yang sanggup membawa hidupku menjadi anggur yang baru. Ku puji nama-Mu, ku sembah Kau Yesus. Kaulah yang terindah, Kau yang terutama, Yesusku. Oh, I worship You, my Lord, and I worship You, my God. Kaulah gunung batuku, Kau kota bentengku, penjuru selamat, penghiburanku hanya padamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah
kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Sebelumnya, saya ingin membacakan beberapa ayat terlebih dahulu dari 1 Korintus 11. Ayat ke-26 dikatakan sebagai berikut, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua yang mau mengikuti perjamuan kudus ini, firman-Nya mengatakan supaya kita dalam keadaan yang layak. Artinya apa? Hati kita dalam perdamaian dengan Tuhan, juga dengan sesama kita. Kita tahu perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa Tuhan sudah pernah mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa ini. Karena itu setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ini bukan sekedar kebiasaan tanpa pengertian, namun mari kita lakukan dengan hati yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Kita diminta untuk menguji diri sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dibaptis sebagai tanda bahwa Bapak Ibu Saudara sudah boleh menjadi pengikut Tuhan, meninggalkan hidup yang lama, maka Tuhan juga menginginkan supaya kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Dan tadi dikatakan ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kepada kita, tugas kita selama kita hidup di dunia ini untuk terus membawa kabar baik ini di setiap kesempatan, kepada keluarga yang kita kasih, kepada teman-teman kita yang belum percaya Tuhan. Mari kita membawa kabar baik bahwa Tuhan sudah mati juga bagi mereka. Kasih karunia-Nya masih cukup, Bapak Ibu sekalian. Mari kita membawa kabar baik ini untuk supaya mereka yang belum diselamatkan, mereka juga boleh diselamatkan. Karena itu, sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali menjalankan perjamuan kudus. Kau kiranya boleh memberkati setiap kami yang hadir, yang mengikuti ibadah melalui online ini, supaya di minggu kedua dalam bulan ini, Tuhan, kami juga boleh ambil bagian
dalam perjamuan kudus yang mengingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami ketika Engkau mati di atas kayu salib. Engkau sudah mati untuk semua manusia, supaya mereka yang manusia yang berdosa, ketika mereka menerima Engkau sebagai juru selamat, setiap kami boleh diubah menjadi manusia baru, dan kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari Tuhan, Engkau yang kuduskan roti yang hendak kami makan, anggur yang hendak kami minum. Ketika nanti kami memakan dan meminumnya, kami diingatkan kembali Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami. Mari Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang tidak gagal dalam selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati supaya perjamuan kudus ini boleh menguatkan kami, dan kami percaya Engkau sudah di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengambil roti yang sudah disediakan, dan kita mau melakukan sebagaimana tertulis dalam kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian kembali dalam perjamuan kudus yang dilaksanakan pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi manusia baru. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi merupakan pemberian yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh terus mengerjakan keselamatan kami. Semakin hari kami boleh semakin bersungguh-sungguh menjadi semakin serupa Kristus dalam hidup kami, dalam karakter kami, dalam semua tabiat kami. Mari Tuhan, kami mau jadi bagian orang-orang kudus yang terus dipersiapkan di akhir zaman ini dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Darah-Mu berkuasa menyucikan hidup kami ini, Tuhan. Darah-Mu berkuasa juga menyembuhkan kami. Barangkali ada antara kami yang sakit. Kami diingatkan, Tuhan. Darah-Mu berkuasa untuk sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu juga berkuasa membebaskan kami dari berbagai macam persoalan. Persoalan yang menurut manusia tidak mungkin diselesaikan. Tapi bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Engkau berkuasa menolong kami, Tuhan. Maut sudah Engkau kalahkan ketika Engkau mati pada hari Jumat, pada hari ketiga Engkau bangkit, menunjukkan kemenangan-Mu atas maut. Karena itu kami percaya, dalam Engkau selalu ada jalan keluar yang Engkau sediakan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh punya iman yang bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Kami boleh punya iman yang bertumbuh sesuai dengan firman-Mu. Darah-Mu yang berkuasa untuk membawa kami, Tuhan, maju dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua yang sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya
yang terus membangun hidup kami. Semakin hari, semakin kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi semakin dewasa, semakin boleh menghasilkan buah yang banyak Tuhan, buah-buah yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, oleh hamba-Mu yang akan memberitakan kabar baik hari ini, supaya kami semua boleh diberi kekuatan yang baru. Jadikan kami juga pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mari kami mau siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kita berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita ada di tempat kita masing-masing. Tapi saya percaya di mana kita berada, ketika kita beriman bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kita beriman bahwa Tuhan itu hadir di saat kita menyembah Dia, memuji Dia. Di saat kita benar-benar mencari hatinya. Dan ketika kita beriman Tuhan hadir, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan ada di tempat kita masing-masing, entah itu di rumah, di kamar, mungkin kita sedang dalam perjalanan, tapi ketika kita mencari Tuhan, ketika hati kita benar-benar terarah padanya, saya percaya disitulah Tuhan itu hadir. Dan hari ini, tadi kita juga sudah melakukan perjamuan suci, kita sudah menyembah Tuhan dengan luar biasa. Ya. Kita mengakui kuasa darah Tuhan itu menyucikan kita, memulihkan kita. Dan saya percaya kita ini semua itu orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita semua adalah orang yang sudah disucikan, kita semua adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai umat Tuhan, kita dengan semangat, kita mau cari Tuhan, kita mau cari hatinya, kita mau cari apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Tentu itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua membaca satu bagian firman. Kita akan melewati perjalanan suatu kisah dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memulihkan orang yang ada dalam kisah tersebut. Untuk itu, mari kita buka bersama-sama, kita buka Lukas pasal yang ke-7. Kita buka Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai ke-50. Kita mau baca bersama-sama Lukas 7 pasal 36 sampai 50. Saudara bisa baca di layar saudara. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu,
dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Haleluya. Ini menurut saya ini kisah yang luar biasa. Kalau sudah baca di Lukas 7 ini, di keseluruhan pasal Lukas 7 ini sebenarnya suatu pasal yang luar biasa di mana Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Pertama, kalau saudara nanti baca, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang seorang yang sakit, menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit. Lalu Tuhan juga membangkitkan orang yang mati. Dan yang terakhir di pasal yang ke-7 yang bagian terakhir ini Tuhan mengampuni dosa. Ketika saya baca, ketika saya renungkan, saya lihat ini menurut saya ya semua ketiga hal yang Tuhan Yesus lakukan itu hal yang luar biasa. Tapi pengampunan dosa adalah suatu hal yang menurut saya sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena ketika orang disembuhkan, yaitu terjadi di dunia ini. Bisa sakit lagi gitu kan. Tapi bisa juga meninggal. Masih pada akhirnya itu suatu yang sementara saja. Demikian juga dengan dibangkitkan dari orang mati, itu suatu hal yang luar biasa gitu kan, orang mati bangkit kembali. Tapi pada akhirnya itu terjadi di dunia ini. Itu punya keterbatasan karena pada saatnya orang itu akan meninggal gitu kan. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa, pasal 7 yang bagian terakhir ini, pengampunan dosa itu punya suatu nilai yang kekal. Itu tidak berlaku cuma untuk suatu saat tertentu. Pengampunan itu mempunyai dampak yang sangat yang kekal dan punya nilai yang kekal gitu. Karena ketika seorang diampuni dosanya, ketika mati, ya dia akan ke surga gitu. Ketika dosanya tidak diampuni, ya ketika hidup ini sudah berakhir, ketika kesempatan sudah berakhir, ya dia akan masuk neraka gitu kan. Masuk penghukuman yang kekal. Jadi dampak ini sungguh luar biasa. Dan di sini saya juga membuat saya kayak ingin memberikan hal ini buat kita semua gitu ya. Nah, untuk itu mari kita lihat kisah ini kembali. Kisah ini dimulai dengan seorang ahli Farisi, seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan gitu kan. Mungkin kita juga sekarang mungkin sudah lapar gitu. Sudah mikir nanti makan apa ya habis ini ya. Gitu. Tapi di sini seorang Farisi ini mengundang Yesus makan. Saya bayangkan orang Farisi ini tertarik gitu. Dia sudah untuk menjadi seorang Farisi itu bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Ada banyak peraturan, persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mendapatkan status sebagai seorang Farisi. Nah, orang Farisi ini mungkin dia tertarik gitu. Oh, siapa sih Tuhan Yesus ini yang ketika berbicara itu ada suatu hal yang berbeda gitu. Ada suatu hal yang berbeda yang ada pada Tuhan Yesus sehingga membuat orang Farisi ini udahlah tak undang makan gitu kan. Nah, di zaman dulu ketika kalau orang mengundang seorang rabi untuk datang makan, itu seperti kayak open house gitu. Jadi tidak diundang secara pribadi gitu, tapi dia ketika mengundang Tuhan Yesus datang, itu artinya dia juga membuka rumahnya. Semua orang tuh boleh datang, boleh melihat bagaimana si rabi ini bercakap, apa yang mereka bincangkan, apa yang mereka lakukan. Nah, jadi saudara bayangkan ya ini mereka datang, mereka makan, tapi ada banyak orang lain juga yang lihat gitu, ada kerumunan gitu, ada orang yang melihat dan ingin juga mendengar Tuhan Yesus. Nah, di zaman itu ketika orang diundang untuk makan, itu bukan bayangannya kalau kita diundang makan ya di meja makan, kita duduk gitu. Tapi waktu itu ketika saya baca, ketika saya lihat, sudah bisa lihat gambarannya seperti ini, orang-orang itu diundang, mereka bukan duduk kaki di depan, tapi mereka kayak berselonjor gitu. Mereka nyantai, ada meja di tengahnya dan mereka di sekitarnya tuh kayak sofa tanpa senderan gitu. Jadi kayak menyelonjor. Dan itu kayak membuat saya mengingatkan saya pada Indonesia gitu, kayak tempat cangkruan gitu. Di mana bisa santai, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sambil makan, sambil ngomong-ngomong. Nah,
Nah, saudara bayangkan lagi enak-enak, lagi nyantai, lagi lihat, oh ya, mungkin bersenda gurau, mungkin cerita-cerita gitu. Terus tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia datang, dan dia langsung menuju kepada Tuhan Yesus. Dia berdiri di belakang, dikatakan di situ firman Tuhan juga. Dia berdiri di belakang Tuhan Yesus, dan dia sambil nangis gitu ya. Bayangkan kalau kita lagi makan gitu, terus tiba-tiba ada orang datang sambil nangis, terus dia tiba-tiba datang dan sambil menangis, dia tersungkur, dia mengelap kaki dengan air mata, dia menyeka air mata dengan rambutnya. Itu maksudnya buat, ya itu suatu hal yang kayak, oke, mau ngapain dia nih? Dan terlebih lagi di sini dikatakan, di ayat 37 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Terkenal sebagai seorang pendosa. Dia ini sudah dikenal gitu. Orang-orang udah tahu, oh, dia itu profesinya seorang pendosa. Tapi dia seorang pendosa ini, dia berani datang ke Tuhan Yesus. Dia berani untuk menyeka, menangis, menyeka kaki Tuhan Yesus. Dan dia juga mau mengurapi, mencium kakinya dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang membuat kayak, oke, apa-apaan ini gitu kan. Apalagi yang mengundang Tuhan Yesus, dia lalu bilang gitu kan, dalam hatinya dia bilang, buset dah, kalau Tuhan Yesus ini benar-benar nabi, dia pasti siapa sih perempuan itu? Kenapa? Karena ya di zaman itu hukum orang Islam mengatakan nggak boleh ada orang yang berdosa yang menyentuh, baik orang yang disentuh oleh orang berdosa, dia juga akan jadi berdosa kayak gitu. Ya, dosanya itu ya orang itu yang disentuh oleh orang yang berdosa ini akan juga jadi orang yang berdosa gitu kan. Dan ya itu buat Simon, buat orang Farisi yang mengundang itu kayak juga sangat mencengangkan gitu kan. Dan di sini masih hal pertama yang saya mau sampaikan itu, kasih karunia Tuhan itu berlaku buat semua orang itu. Ada kasih karunia bagaimana Tuhan itu membiarkan. Tuhan tahu perempuan ini perempuan yang berdosa, tapi Tuhan membiarkan perempuan ini datang dan menangis, mencium kakinya. Tuhan memberikan itu, ya itu buat saya ketika saya baca itu, saya lihat itu kasih karunia yang luar biasa buat perempuan itu. Tapi ketika saya baca lebih lanjut lagi, saya juga melihat kasih karunia Tuhan itu nggak cuma terbatas buat perempuan itu, bahkan kasih karunia Tuhan itu juga ada untuk orang Farisi itu. Gimana kasih karunia itu ada? Ketika saya baca ini ya, sebenarnya kalau kita baca statement, maksudnya kita baca apa yang tertulis di ayat 39 itu, kan tertulis ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Sini kita lihat sebenarnya orang Farisi ini dia meragukan kenabian Tuhan. Dia tahu, dia melihat Tuhan, dia melihat mungkin kuasa yang Tuhan kerjakan. Mungkin sebelumnya si orang Farisi juga ikut Tuhan, dia melihat Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang, bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati. Tapi tetap ketika dia lihat kuasa Tuhan, dia meragukan gitu kan. Gimana sih orang ini bisa bangkitin orang mati, orang ini bisa menyembuhkan orang, tapi dia kok dia mau disentuh oleh orang yang berdosa. Kalau dia tahu, dia pasti kayak, tunggu dulu, jangan sentuh aku gitu. Mungkin gitu ya. Yang dia bayangkan gitu. Dia meragukan Tuhan gitu kan. Dia meragukan kuasa Tuhan. Karena dia berkata, jika ia ini nabi. Ini buat saya menyatakan bahwa pengenalan orang Farisi ini, pengenalannya akan Tuhan Yesus terbatas. Pengetahuannya tentang Tuhan Yesus itu terbatas. Dia cuma melihat Tuhan Yesus sebagai seorang yang punya kuasa, yang hebat, yang bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati.
Tapi ada suatu hal yang dia miss gitu. Tapi lucu juga ya, ketika dalam segala keraguannya itu, ketika dia di hatinya dia meragukan Tuhan Yesus, mulai kayak ya mungkin sedikit, kalau saya mau boleh katakan ilfil gitu ya, sedikit apa ya, mungkin jijik itu kata yang terlalu kasar, tapi mungkin ya kalau dia mungkin kata, kenapa sih kok dia kuasa begitu luar biasa, tapi kok mau disentuh oleh orang berdosa gitu. Dia ragu. Tapi di saat keadaan keraguannya itu, Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan Yesus bisa aja bilang, jangan kayak gitulah, kamu pikiranmu kok jelek banget gitu kan. Tuhan Yesus nggak gitu. Tuhan Yesus menanggapi keraguannya itu dengan luar biasa gitu kan. Tuhan Yesus kalau kita lihat, Tuhan berkata tuh memanggil orang Farisi ini gitu kan, di ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Tuhan menanggapi keraguannya ini dengan lemah lembut, dengan suatu pertanyaan dengan suatu cerita dan pertanyaan kepada Simon itu ya. Itu buat saya menunjukkan betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan itu ada buat semua orang. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk semua orang itu datang dengan keadaan masing-masing. Ada yang datang dengan keadaan penuh dosa, ada yang datang dengan keraguan-raguan, ada yang datang mungkin dengan ketakutan gitu. Tapi buat Tuhan menyatakan buat kita di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Mungkin kita sedang habis melakukan suatu kesalahan, mungkin kita dalam hati kita ini ada keraguan, mungkin ada dalam hati kita ada kemarahan, mungkin kita ada sakit hati, mungkin ada keraguan, ketakutan gitu yang begitu menguasai kita. Tapi di pagi hari ini saya mau ajak mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang kepadanya dengan apa adanya. Kalau kita mungkin dalam hati kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan, kita bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan? Kok bisa sih Tuhan? Mari kita datang kepadanya dengan apa adanya gitu. Karena saya percaya ketika kita jujur, dengan hati yang jujur kita datang ke hadapan Tuhan, disitulah Tuhan itu hadir. Nah, saya percaya Tuhan itu hadir dan mau menjawab segala apa yang menjadi isi hati kita, isi pikiran kita, entah kita mungkin ragu-ragu, kita mungkin sedang jengkel, kita mungkin sedang marah, kita mungkin sedang membingungkan sesuatu. Tapi ketika kita datang ke hadiratnya, kita membawa beban itu, saya percaya Tuhan akan beracara, itu akan menjawab itu. Kenapa? Karena Tuhan, saya percaya ketika saya baca ini, saya belajar bahwa Tuhan itu menghargai kita. Tuhan menghargai semua orang gitu. Tuhan menghargai baik perempuan berdosa ini, tapi Tuhan juga menghargai Simon. Bagaimana dia juga keraguannya, bagaimana dia mungkin juga punya banyak pertanyaan, Tuhan menghargai gitu. Dan itu buat saya itu juga menyatakan gitu ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya dalam kasih yang sejati, dalam kasih itu tidak ada paksaan gitu ya. Karena kalau namanya ada paksaan itu bukan kasih gitu. Dan di kisah itu bisa aja Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan tiba-tiba semua bersinar, ada Tuhan menunjukkan ke semua orang, ada malaikat yang ada di sana, Tuhan, atau bisa aja Tuhan memaksa gitu, Simon, kalau kamu nggak percaya sama aku, sama kuasaku, kamu hari ini kamu mati gitu. Atau Tuhan bisa mungkin unjuk kekuasaan, unjuk gigi, Tuhan bisa aja gitu ya. Tapi Tuhan nggak mau memaksa Simon untuk percaya kepadanya gitu. Dan sama juga dengan kita semua, Tuhan tidak mau memaksa kita untuk percaya Dia, untuk mengikuti Dia dengan secara terpaksa gitu. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan kita kebebasan, dan ini Tuhan tidak memaksa kita. Kenapa ya? Karena Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan tulus, bukan karena paksaan gitu ya. Karena kalau dipaksa, ya itu namanya bukan kasih gitu. Dan oleh karena itu menurut saya juga ketika kita mengikuti Tuhan Yesus itu harus dengan
dengan hati yang sukacita, dengan sukarela gitu ya, bukan karena terpaksa. Karena kalau kita terpaksa ikut Tuhan, berarti ada yang salah dalam pemikiran kita, ada yang salah dalam iman percaya kita gitu ya. Kalau kita terpaksa. Nah, kembali lagi ke Simon, ya dia Tuhan Yesus di sini melalui pertanyaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus kan memanggil di ayat 40, Tuhan Yesus manggil, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon lalu menyaut, katakanlah guru. Lalu Tuhan Yesus bercerita mengenai dua orang yang berhutang gitu ya. Ada yang hutangnya besar diampuni, ada yang hutang sedikit diampuni. Dan di sini Tuhan itu menyatakan kepada Simon bahwa ya pengampunannya itu pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan itu sungguh amat luar biasa. Dan mungkin di sini Simon dia nggak sadar gitu bahwa dosa itu, bahwa yang di hadapannya itu adalah Tuhan yang sanggup untuk mengampuni dosa. Di sini Tuhan Yesus mau katakan kepada Simon, "Hei Simon, kamu lihat perempuan ini," gitu kan. Di ayat 44 kita bisa katakan, kita bisa baca bersama-sama di ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini." Engkau lihat perempuan ini gitu. Tuhan Yesus mau ngomong ke Simon, Simon, kamu itu lihat perempuan itu gitu kan. Tapi sebenarnya apakah kamu melihat hatinya? Karena Simon cuma lihat luarnya aja. Simon cuma lihat status perempuan itu, dia itu seorang berdosa. Dan bukankah kadang di dunia ini yang menempel pada kita itu, atau yang dihargai di dunia itu ya status kita gitu ya. Mungkin ada suatu nama yang menempel ke kita. Mungkin ada suatu status yang kita sedang coba untuk raih gitu. Ada suatu status yang kita sedang mencoba raih dalam hidup kita, entah itu status mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin dalam hal harta, mungkin dalam hal pengetahuan. Dan di sini Tuhan sebenarnya mau Tuhan katakan kepada Simon itu, "Hai Simon, kamu bisa lihat fisik perempuan itu, kamu bisa lihat status perempuan itu. Tapi apakah kamu juga bisa melihat hatinya gitu?" Tuhan tahu keadaan perempuan itu gitu. Tuhan tahu kesalahan, Tuhan tahu apa yang perempuan sudah berbuat. Tapi terlebih lagi Tuhan itu melihat hati perempuan itu. Bagaimana dia datang dengan hati yang tulus, dia datang dengan kerinduan untuk diselamatkan, dia datang dengan iman gitu, iman percaya bahwa Yesus itulah yang nggak cuma bisa menyembuhkan, Yesus itulah nggak cuma bisa membangkitkan, tapi Yesus itulah yang juga bisa mengampuni dosanya. Yesus itulah satu-satu yang melihat orang bukan dari statusnya gitu. Dan itu mengajari kita hari ini juga. Saya ajak kita untuk mulai belajar itu, untuk melihat orang lain bukan dari statusnya, bukan dari apa yang entah dia sudah capai atau apa yang dia belum capai, tapi kita melihat orang itu sebagaimana Tuhan memandang dia gitu. Dan gimana sih Tuhan memandang orang itu? Ya Tuhan memandang dengan kasih. Tuhan melihat bahwa di perempuan yang berdosa ini pun ada hati yang sebenarnya rindu untuk mendapatkan kasih. Ada hati yang rindu untuk diterima. Karena saya percaya kita semua ini sebenarnya juga rindu untuk diterima oleh orang lain. Saya kadang saya belajar banyak dari anak saya gitu ya. Ya, anak saya dia sekarang berumur 6, dan ya seiring dia bertumbuh itu ya, sebagai seorang anak saya lihat setiap anak itu rindu sebenarnya untuk diterima gitu, rindu untuk dikasihi. Waktu dia di sekolah, saya sempat juga ke sekolahnya, dan
itu lucu sekali karena semua anak itu datang dan ketika saya main-main waktu ulang tahun yang di sekolah di kelasnya itu setiap anak itu pingin itu loh menunjukkan diri gitu, ini loh lihat aku bisa ini, ini aku punya ini, setiap anak itu pingin mendapatkan perhatian, pingin diterima. Dan saya yakin ya itu semua juga karena dulu kita berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada kekosongan dalam diri kita gitu ya. Karena bersama dengan Tuhan, ya Tuhan tuh menerima kita itu apa adanya gitu. Tapi ketika kita sudah terputus hubungan dengan Tuhan oleh dosa, ada suatu kekosongan dalam diri kita yang membuat kita tuh selalu ingin diterima oleh orang lain. Dan di dunia ini, ya gimana cara bisa diterima orang lain? Ya dengan memiliki sesuatu gitu, memiliki status, entah itu mungkin memiliki status pendidikan tinggi, memiliki gelar, memiliki harta, memiliki pangkat. Dan di sini di kisah ini maksudnya itu mengingatkan saya juga untuk melihat orang lain bukan berdasarkan status mereka. Dan di sini di kisah ini juga kita lihat gitu ya. Saya lihat bagaimana Tuhan Yesus itu memandang perempuan ini dengan luar biasa gitu. Tuhan memandang dia sebagai orang yang sudah diampuni dosanya berdasarkan imannya. Seperti di akhir kita baca, imanmu itu menyelamatkanmu. Tuhan melihat iman orang itu gitu. Tuhan melihat iman perempuan itu. Nah itu membuat saya juga bertanya, ya, saya sedang melihat diri saya itu seperti apa gitu ya? Seperti apakah kita sedang melihat diri kita sendiri? Karena itu poin dua yang saya mau sampaikan, bahwa kasih karunia Tuhan itu memulihkan gambar diri kita. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita itu memulihkan gambar diri kita. Seperti tadi kita juga sudah nyanyikan ya, darahmu menyucikan, memulihkan hatiku, kunyatakan kaulah segalanya. Tuhan tuh menyucikan, Tuhan mau memulihkan hati kita. Tapi maksudnya apa sih? Karena saya juga bertanya, iya, Tuhan pulihkan hatiku, Tuhan mau memulihkan hati. Tapi emang gimana? Emang hati kita itu apa gitu kan? Hati, apakah itu jantung? Jadi apakah jantung itu bisa punya perasaan gitu kan? Itu mungkin juga jadi pertanyaan orang yang nggak mengenal Tuhan, yang bingung, apa sih yang maksud menjadi Tuhan memulihkan hati? Nah, waktu saya gumulkan, saya pikirkan, kayak sebenarnya memulihkan hati itu sebenarnya memulihkan hati itu Tuhan itu mau untuk memulihkan cara kita memandang diri kita. Cara kita memandang diri kita itu seperti apa gitu ya? Itu berbicara juga mengenai gambar diri. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Dan gambar diri itu terbentuk oleh suatu hal yang eksternal, oleh lingkungan di luar kita. Buat kita gambar diri, cara kita memandang diri kita itu dibentuk oleh pertama ya, tentu keluarga kita di mana kita lahir. Keluarga kita tuh benar-benar membentuk cara kita melihat diri kita. Kalau orang tua kita selalu bilang, kamu itu kalau kamu nggak punya banyak uang, kamu itu gagal, kamu itu nggak dipandang orang, kamu itu bakal dipandang sebelah mata oleh orang. Kalau orang tua kita itu selalu mengatakan hal itu kepada kita, maka dalam diri kita akan terbentuk suatu gambaran bahwa ya kalau aku nggak kaya, aku nanti bakal nggak dipandang oleh orang. Atau orang tua kita ngomong, ya kalau kamu nanti nggak sekolah, kalau kamu nggak kuliah, kamu tuh jadi orang gagal, nanti mau jadi apa? Mungkin di Indonesia dibilang, kamu jadi apa? Mau jadi tukang sayur. Seolah-olah profesi tukang sayur itu suatu hal yang jelek gitu ya. Padahal ya kalau nggak ada tukang sayur, yang nggak ada yang bisa makan sayur juga jadi sakit-sakit gitu kan. Nah, maksudnya adalah gambar diri, bagaimana kita memandang diri kita bentuk oleh baik keluarga kita, baik oleh masyarakat di mana kita berada. Dan gambar diri yang dibentuk di dunia ini itu adalah gambar diri yang rusak. Kenapa? Karena ya
seperti tadi kayak saya bilang itu, dunia ini melihat orang berdasarkan statusnya, entah dia itu bisa berhasil atau enggak, punya banyak uang atau enggak, punya kedudukan atau enggak. Itu berlaku saya percaya itu berlaku di setiap negara gitu ya. Baik di negara maju seperti Eropa pun, ya ketika orang bisa berhasil, itu dia ya secara nggak langsung itu otomatis orang juga akan menghargai gitu. Tapi buat Tuhan, ya Tuhan nggak melihat itu. Gitu kan. Gambar diri yang benar adalah ya kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Dan itu yang sebenarnya kasih karunia yang Tuhan mau berikan melalui pengampunan dosa. Tuhan sebenarnya mau memulihkan hati kita ini. Tuhan mau memulihkan cara kita berpikir. Itu loh yang Tuhan mau lakukan. Melalui pengampunan dosa. Melalui penerimaan Tuhan tanpa syarat. Tuhan bilang, kamu datang kepadaku, percaya kepadaku. Gitu. Ketika kamu percaya kepadaku, aku akan mengampuni dosamu. Aku akan memulihkanmu. Aku akan mengangkatmu. Tuhan melihat iman kita. Iman tuh apa sih dasar dari yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang nggak kita lihat, itu kan iman. Bilang. Nah, sekarang iman di kisah ini, iman perempuan itu dia bilang, ketika saya coba untuk masuk ke situ, ke cerita itu ya, perempuan itu dia benar-benar kayak ya sepanjang hidupnya mungkin dia berdosa, dia udah dicap di mana-mana, dia tuh perempuan berdosa, dia pekerjaannya sebagai seorang pelacur gitu kan. Tapi dalam hatinya ada kerinduan untuk benar-benar diterima. Kerinduan bukan diterima cuma ya sekedar dari dari penampakan luarnya, tapi benar-benar diterima tanpa persyaratan apa-apa gitu ya. Dan ketika dia mendengar tentang seseorang yang bisa membuat orang mati, seseorang yang mau menerima orang berdosa, seseorang yang mau untuk menyembuhkan, memulihkan itu. Ada kerinduan. Karena di zaman itu, kalau kita baca seluruh perjanjian lama juga, di situ ya hukum bangsa Israel itu benar-benar tegas dan keras gitu. Kalau kamu mau diterima oleh Tuhan, kamu harus memenuhi persyaratan ini gitu ya. Dan di situ ya dengan segala keterbatasan dia sudah tidak ya masuk kategori orang yang tidak diterima, orang yang disisihkan gitu. Tapi ketika dia mendengar ada orang menerima, dia datang dan dia beriman, oh orang ini loh, Rabi yang bisa memulihkan aku, Rabi yang bisa mengampuni dosa aku, yang bisa mengangkat, yang bisa menghargai aku apa adanya gitu kan. Dan ini ajakan buat kita semua juga untuk datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita gitu. Mungkin kita sedang memiliki ikatan dosa yang ya kita jatuh bangun gitu ya. Mungkin sekarang kita sedang kayak menghadapi pergumulan yang kayak membuat kita, aduh Tuhan kenapa kok nggak selesai gitu. Atau mungkin kita sedang terikat oleh suatu dosa, terikat oleh kesalahan. Mungkin kita gampang marah, mungkin melakukan sesuatu yang kita, Tuhan kenapa kok lagi di situ gitu ya. Tapi Tuhan mengajak kita, mari kita datang kepadanya. Kita datang kepadanya dengan iman bahwa ya ini loh, seorang sosok Tuhan yang sudah mati buat kita, yang sudah menerima kita apa adanya. Firman Tuhan juga mengatakan, ya Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak menerima kita ketika ada syaratnya, yaitu ketika kita udah baik, ketika kita udah melakukan semua hal baru Tuhan menerima kita. Enggak. Justru dalam kesalahan, justru dalam kekurangan kita, justru dalam kelemahan kita, Tuhan menerima kita, Tuhan mengasihi kita. Dan itulah yang membuat gambar diri, cara pandang kita ini seharusnya berubah. Bahwa ya, aku ini diterima oleh Tuhan. Bukan karena aku melakukan sesuatu gitu. Bukan karena aku baik dulu. Bukan karena aku nggak berdosa dulu, baru aku diterima oleh Tuhan. Nggak seperti itu ya. Tapi justru dalam kelemahan, justru dalam kekurangan, ketika kita datang ke Dia menerima kita. Sama kayak kalau kita baca, kita ingat cerita anak yang hilang.
dia udah menghamburkan, dia udah mungkin menganggap orang tuanya mati. Tapi ketika dia kembali, bapaknya tuh menunggu dia, memeluk dia, merangkul dia, bahkan buat dia itu sebuah pesta yang luar biasa. Bapaknya tuh bagi bapaknya, anaknya yang hilang yang sudah mungkin menganggap dia mati itu berharga, luar biasa. Dan setiap kita ini juga, apapun keadaan kita, apapun ya status kita, apapun hal yang mungkin kita sudah lakukan, Tuhan tuh menerima kita, Tuhan melihat kita sebagai seorang yang sangat berharga. Dan itu saya ajak kita benar-benar hari ini kita lihat ya cara kita memandang kita itu seperti apa. Apakah kita melihat diri kita sebagai orang yang kurang, orang yang selalu kayak berdosa, orang yang selalu kayak nggak bisa, selalu gagal, selalu kekurangan, selalu melakukan kesalahan. Apakah kita memandang diri kita juga sebagai orang yang, oh ini loh, aku ini udah berhasil, aku udah bisa ke luar negeri, aku udah bisa kerja dengan luar biasa, aku udah bisa punya banyak hal, aku udah bisa, mungkin itu juga membuat kita menjadi sombong, kayak sama kayak si Simon ini kan, orang Farisi, dia merasa dia udah orang Farisi, dia punya status, sehingga dia memandang orang lain juga dengan rendah gitu ya. Dia memandang perempuan itu dan orang ini orang berdosa. Dan kadang itu pun bisa terjadi sama kita gitu kan. Sebagai orang Kristen kita bisa juga kadang jadi sombong rohani gitu ya. Kita menganggap ini loh, aku ini udah ikut Tuhan Yesus berapa lama, aku udah melakukan banyak hal, aku udah melayani Tuhan dengan luar biasa, aku udah katakanlah ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, ngasih semua yang bisa aku kasih. Sehingga ketika kita lihat orang lain mungkin masih bergumul, orang lain yang mungkin nggak mau memberikan persepuluhan atau nggak bisa memberikan persembahan atau bahkan mungkin nggak mau ikut-ikutan Tuhan, kita jadi menghakimi mereka gitu ya. Kita jadi bilang orang itu mah nggak dikasih Tuhan lah, nggak mungkin lah, ini loh aku ini loh dikasih Tuhan karena aku sudah melakukan ini itu. Mungkin saya semoga saudara tidak memikirkan itu, tapi mungkin ketika muncul itu dalam pikiran kita, nah kita mau mengubah itu ya. Nah kita mau mengubah cara pandang kita sama orang lain. Kita mau belajar untuk melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tuhan memandang perempuan ini dengan suatu yang luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, saya jadi ingat bagaimana maksudnya anak kami, anak kami kan kemarin mulai dia ke sekolah, dia belajar gitu ya, dan waktu corona ini kan juga ya kita sebagai orang tua harus mengajari dia secara secara sekolahnya tutup gitu ya. Dan di situ saya belajar suatu hal yang luar biasa gitu. Di situ saya belajar gimana saya kira saya ini orang yang sabar, tapi ternyata ketika harus mengajari anak saya ini benar-benar nggak sabar gitu. Dan di situ saya juga disadarkan bagaimana ketakutan itu bisa menguasai saya gitu. Ya, kan namanya waktu lagi belajar itu ya belajar matematika, belajar baca gitu. Dan di awal-awal corona itu waktu ngajari dia, saya itu kayak sempat panas, sempat stres juga ya, karena ini harus ngajari matematika, harus ngajari bahasa, terus kayak saya bingung, dia ini kok nggak bisa itu, maksudnya kayak diajari matematika itu nggak bisa, diajari baca, diajari huruf itu nggak inget-inget, saya sampai kayak marah-marah, saya pusing sendiri gitu ya. Dan saya di situ, di saat seperti itu, saya ada ketakutan yang muncul menguasai hati saya gitu ya. Yang buat saya pikir, mateng kon. Itu anak saya mau jadi apa itu ya? Masa matematika gini aja nggak bisa, maksudnya baca, inget huruf aja nggak bisa gitu ya. Saya menjadi khawatir, dan kekhawatiran, ketakutan itu buat saya jadi marah, buat saya jadi nge-push, kenapa sih kamu nggak bisa? Ini lo gampang banget, kenapa nggak bisa gitu ya? Dan di situ saya juga ya disadarkan gitu. Puji Tuhan saya memiliki istri yang bijaksana gitu, yang mengatakan, sabarlah, santai gitu kan. Santai gitu. Dia ini masih anak, ya katakanlah anak TK, anak SD gitu kan ya.
kamu berharap terlalu banyak gitu. Dan lalu akhirnya istri saya mengajari anak saya, mengajari dia, dan maksudnya setelah diajari terus ya akhirnya saya tinggal karena udah pusing gitu ya. Terus setelah kembali ternyata si anaknya, maksudnya anak saya dia jadi oh loh ini kok bisa, maksudnya dia ngerti, dia jadi masih bisa mengerjakan soal yang diminta gitu ya. Dan waktu itu lalu saya diskusi sama istri saya, kok bisa, kenapa ya? Dan satu hal yang dia katakan ya, kamu mungkin mengajari dia dan lihat keterbatasannya gitu ya. Yang saya lihat adalah keterbatasannya, ketidakbisaannya. Tapi istri saya dibilang, ya, aku nih lihat dia sebagai orang yang berhasil. Aku lihat dia sebagai orang yang bisa. Di situ saya sebagai orang tua, saya merasa kok bisa saya dikuasai oleh ketakutan itu ya. Kok bisa saya nggak dikuasai oleh ketakutan yang membuat saya mengepus anak saya untuk mungkin belajar sesuatu yang belum waktunya gitu. Tapi di situ saya benar-benar disentuh, diingatkan juga bahwa ya Tuhan tuh melihat kita bukan dari kegagalan kita. Tuhan melihat kita bukan dari seberapa kita berdosa, seberapa kita bersalah. Tuhan nggak lihat masa lalu kita gitu ya. Tapi Tuhan melihat kita sebagai orang yang berhasil. Tuhan melihat kita itu sebagai orang yang sudah dikuduskan, disempurnakan. Kenapa bisa begitu ya? Karena pengorbanan Tuhan Yesus dari kayu salib itu membuat kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, disempurnakan. Ini sama kayak kisah Gideon. Kalau sudah baca mungkin nanti, atau mungkin sudah dengar ya, kisah Gideon. Tuhan memanggil Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kapan Tuhan panggil itu? Bukan ketika Gideon sudah menang, bukan ketika Gideon itu sudah berhasil, tapi justru ketika Gideon sedang mengirik gitu, ketika Gideon sedang ketakutan. Tapi justru di saat seperti itulah Tuhan memanggil dia, hei kamu pahlawan gagah perkasa. Dan itu loh cara pandang Tuhan seperti itu yang luar biasa, membuat saya juga, oh ya, kalau saya melihat orang lain, saya mau melihat bukan kekurangannya, bukan ketidakbisaannya, bukan juga kelebihannya, bukan juga kehebatannya, tapi saya melihat orang lain sebagai orang yang dia dikasih oleh Tuhan. Dia itu mampu, dia itu bisa. Dan sama juga, saya juga sekarang juga memperbaiki cara pikir saya, melihat anak saya sebagai, mungkin sekarang dia belum bisa, mungkin dia ada hal yang dia belum bisa lakukan, tapi saya mau melihat dia enggak, dia itu anak yang berhasil. Dia itu anak yang bisa. Jadi saya mulai gitu loh. Sebagai orang tua saya mulai memperkatakan juga iman saya kepada dia. Kamu itu anak yang berhasil. Kamu itu bisa gitu. Kamu akan jadi anak yang sukses. Meskipun mungkin saat itu dia mengerjakan sesuatu yang salah, meskipun dia punya kekurangan, meskipun dia punya kesalahan. Tapi saya mau belajar untuk memperkatakan iman saya. Saya melihat dia sebagai orang berhasil. Dan ini juga hal yang sama Tuhan lakukan. Tuhan melihat perempuan berdosa ini sebagai bukan orang yang berdosa, bukan Tuhan nggak lihat masa lalunya, tapi Tuhan melihat imanmu itu sudah menyelamatkanmu. Kamu itu sudah diselamatkan. Kamu sudah jadi orang yang ditebus gitu. Tuhan melihat iman. Dan itu buat saya mengajak kita ya itu ya. Kasih karunia Tuhan itu yang luar biasa, pengorbanannya di atas kayu salib itu benar memulihkan kita. Dan pemulihan Tuhan itu nggak terjadi satu-satu, pemulihan Tuhan itu jadi terus-menerus. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam pemikiran kita yang perlu diubah, yang perlu diperbarui. Oleh karena itu saya juga ajak kita untuk terus ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan simsalabim
begitu selamat langsung semua kita jadi orang baik, jadi kudus, lalu selesai semuanya. Enggak, justru itulah ketika kita terima Tuhan Yesus, perjalanan dimulai, perjalanan di mana pemikiran kita itu mau diubahkan, segala pemikiran kita yang salah, segala pemikiran kita, gambar diri kita sudah dibentuk oleh keluarga, dibentuk oleh lingkungan, itu Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau ganti itu ya. Kasih karunia Tuhan itu memulihkan gambar diri kita. Mari kita seperti Tuhan Yesus, engkau lihat perempuan ini, mari kita lihat orang lain, kita lihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, sebagai Tuhan memandang kita, bukan dosa kita. Tuhan memandang kita itu sebagai orang yang sudah sempurna di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan memandang kita sebagai orang yang sudah kudus, sudah sempurna, dan sebagai seorang pahlawan yang luar biasa gitu. Kasih karunia Tuhan itu pada akhirnya memberikan kita damai juga. Nah, kalau kita baca lanjut, kalau kita baca ya di ayat 44 sampai sampai 47 ini sebenarnya Tuhan tuh buat saya Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan tuh luar biasa dalam arti Tuhan itu mungkin juga sarkas ya. Kalau udah baca di sini kan Tuhan sedikit sarkastik itu. Tuhan bicara kepada Simon di ayat 44, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan nohok gitu kan. Tuhan nohok Simon, kenapa? Karena sebenarnya di zaman itu sebenarnya adalah ketika orang masuk ke rumah, ya courtesy-nya, sopannya adalah ya dikasih air untuk membasuh kaki. Kenapa? Karena dulu nggak ada sepatu, pakai alas kaki kayak sandal itu, dan kakinya kotor, jadi waktu masuk rumah seharusnya dicuci. Lalu courtesy-nya adalah ketika masuk dikasih ciuman gitu kan, hai salam gitu, cium ya cipika-cipiki gitu. Lalu peraturannya seharusnya adalah ketika mau sopan ya tamu yang masuk dikasih minyak wangi gitu, diurapi gitu kepalanya gitu kan. Nah, Tuhan mohon Simon, mon, lu kira lu benar gitu ya? Kamu bisa nilai orang dari luarnya, dari statusnya, dari masa lalunya gitu. Tapi lihat perempuan ini gitu. Aku datang, kamu nggak ngasih aku apa yang seharusnya kamu kasih. Perempuan ini dia datang dan dia ngasih aku lebih dari apa yang kamu bisa kasih gitu. Terus siapakah kamu sehingga kamu berani menghakimi dia sebagai orang berdosa gitu. Tuhan menohok. Dan ini juga ya ini kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan tuh mau juga menyadarkan Simon gitu. Mon, kamu jangan lihat keadaan luarnya. Lihat hatinya gitu. Dan dari perempuan ini juga ya luar biasa gitu ya. Perempuan ini juga memiliki suatu kerendahan hati yang dia ngerasa yaitu muncul dari apa? Dari rasa dia dari beriman, dia datang dan dipercaya orang ini yang akan sanggup untuk mengampuniku, yang mau menerimaku apa adanya. Dan dia ya kayak perumpamaan yang Tuhan bilang ini, dia benar-benar berterima kasih karena apa yang Tuhan Yesus akan berbuat itu kan imannya dia benar-benar berterima kasih karena dia tahu Tuhan Yesus sudah menerimanya. Dia mau bawa minyak wangi di zaman itu adalah suatu hal yang sangat mahal, dan minyak wangi dulu itu bukan kayak sekarang ya, ada jus-jusannya ada yang dipencet-pencet terus keluar, enggak. Minyak wangi dulu itu di dalam suatu vas, gambarannya seperti ini, dan vasnya itu kalau dipakai itu harus dipecahkan dan harus dituangkan. Jadi saya bayangkan itu ya sekali pakai, dan itu sangat mahal harganya. Dan kita lihat dia kasih itu di mana? Bukan di kepalanya, tapi di kakinya gitu. Buat saya itu kayak ya dia bilang ya, mie yang paling mahal tuh nggak layak buat kepalamu, tapi cukup mie yang paling mahal yang aku bisa kasih tuh cuma layak buat kakimu gitu. Dan dia nggak berani menyapa kepala, dia menangis gitu, dia menangis membasahi dengan kakinya, menyuci kakinya baik
kaki kotor dicuci, ada air mata mengalir dicuci, diseka dengan apa? Bukan dengan kain, tapi dengan apa? Dengan rambutnya. Dan di zaman itu rambut, ya perempuan tuh sungguh amat berharga dan apa namanya? Ya nggak boleh dipakai, nggak boleh dibiarkan tergerai gitu ya. Tapi dia berani, dia kasarannya udah nggak peduli lagi. Dia nggak peduli lagi orang mau ngomong apa, tapi dia mau datang dan menunjukkan rasa terima kasihnya, menunjukkan gitu kan rasa ucapan syukurnya sama Tuhan itu. Dan di situ maksudnya juga mengajari saya gitu ya untuk selalu sadar sama kayak yang kita lakukan tadi di perjamuan suci gitu. Itu gunanya apa? Gunanya itu selalu mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang luar biasa. Dan mari kita hari ini juga kita ingat segala kebaikannya dalam hidup kita. Setiap hari ketika kita bangun, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita, mengampuni kita, menyucikan kita. Mungkin keadaan kita, mungkin kita sedang nggak ada pekerjaan, mungkin kita sedang belum ada pasangan, belum ada keluarga, mungkin di mata orang lain kita ini dipandang rendah karena tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Atau mungkin di mata orang kita ini dipandang rendah karena kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi mari kita lihat Tuhan. Bagaimana dia itu melihat kita dengan luar biasa. Dia menerima kita, dia mengasihi kita. Dia udah mati buat kita. Mari kita lihat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kita berterima kasih dan saya benar-benar rindu hati kita ini dipenuhi oleh rasa ucapan syukur. Sehingga ketika kita mengikuti dia, ketika kita mau melayani dia, kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, kita lakukan bukan dengan paksaan gitu ya. Bukan dengan ya aku mau melakukan Tuhan karena nanti takut dihukum gitu. Enggak. Tapi kita mau melayani Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, ketika memberikan sesuatu buat Tuhan, kita berikan sebagai ucapan syukur. Bukan karena paksaan. Dan terakhir saya mau katakan yaitu, kasih karunia Tuhan, kasih karunia keselamatan oleh iman itu yang memberikan kita damai. Karena sama kayak perkataan Tuhan Yesus di ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bahasa Inggrisnya bilang, go in peace. Ada damai buat kita. Gitu. Ada damai yang Tuhan mau berikan buat kita masing-masing. Di tengah-tengah keadaan yang kita sedang alami, Tuhan tuh mau memberikan damai. Jadi hari ini, ya saya mau ajak kita semua untuk mengingat kembali bahwa kasih karunia Tuhan itu ada buat semua orang, buat kita dan orang lain, apapun siapapun orang itu, kasih karunia Tuhan itu juga ada buat dia gitu. Dan biarlah kasih karunia Tuhan itu juga memulihkan gambar diri kita, memulihkan cara pandang kita, baik pandangan kita terhadap diri kita sendiri maupun pandangan kita terhadap orang lain. Sehingga kita nggak lagi melihat diri kita dengan status apa, kita nggak lagi melihat diri kita dengan apa yang kita miliki maupun tidak miliki gitu. Oh aku belum punya ini, aku belum punya itu. Oh atau mungkin aku sudah punya ini sehingga jadi sombong. Nah kita ubah itu. Tapi kita melihat diri kita bagaimana Tuhan memandang kita sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang dikasih, sebagai orang yang sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan. Dan kita juga melihat orang lain dengan hal yang sama, dengan kacamata Tuhan, bahwa Tuhan melihat orang lain, iya, ada kesempatan buat orang itu untuk ada kasih karunia yang Tuhan juga mau berikan buat orang itu. Siapapun orang itu, apapun yang sudah lakukan, kasih karunia Tuhan juga ada buat dia. Yang terakhir, kasih karunia Tuhan, kasih karunia keselamatan oleh iman, itu memberikan kita damai. Di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh kasih karunia kita semua diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan kita oleh iman, oleh percaya kita,
oleh iman kita sama Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang memberikan kita damai. Kita nggak perlu takut lagi gitu. Kita nggak perlu takut lagi untuk, oh Tuhan, tapi nanti gimana? Nanti kalau aku gagal gimana? Kalau aku berdosa lagi gimana? Kalau aku bisa jatuh, kalau aku melakukan kesalahan, gimana Tuhan? Tapi di situ keselamatan kita oleh iman kita sama Tuhan, itu yang memberikan kita damai. Damainya seperti apa? Damai bahwa Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan mengingatkan kita kalau salah. Saya percaya itu juga janji Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika dia sudah memulai suatu pekerjaan baik dalam diri kita, dia juga akan bawa itu sampai pada akhirnya. Gitu ya. Ketika kita dalam Tuhan, ketika kita mempercayakan diri kita ke dalam tangan Tuhan, disitulah Tuhan mau bekerja. Tuhan akan membentuk kita, Tuhan akan menarik kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak gitu ya. Sampai kan ada lagunya, Tuhan yang menopang. Apabila ia jatuh, nggak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang. Tuhan itulah yang menopang kita. Saya percaya juga Tuhan itu menopang kita. Tuhan itu memegang hidup kita. Tuhan itu menjamin hidup kita. Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhan akan memegang kita. Karena Tuhan itu benar-benar luar biasa mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh mengucap syukur kan boleh membaca firman-Mu, membaca kisah yang luar biasa. Bagaimana Engkau memberikan kasih karunia yang luar biasa Tuhan, baik kepada Simon maupun kepada perempuan berdosa ini. Dan bagaimana Engkau melihat perempuan berdosa ini bukan karena dosanya, tapi karena imannya. Kau lihat bagaimana dia beriman, bagaimana dia datang dengan hati yang beriman akan Engkau yang menerimanya apa adanya. Oh Tuhan, hari ini pun Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, kami mau berdoa Tuhan Yesus, tolong ubah pemikiran kami. Kalau ada yang salah Tuhan, bagaimana? Kalau ada cara pandang kami yang salah, baik terhadap diri kami sendiri maupun terhadap orang lain, Tuhan ampuni kami. Ubah itu Tuhan. Ajari kami bagaimana kami bisa memandang diri kami sendiri seperti Engkau memandang kami Tuhan. Ajari kami juga untuk memandang orang lain sebagaimana Engkau memandang mereka Tuhan. Dan bukankah Engkau memandang kami sebagai seorang pahlawan yang gagah berani? Bukankah Engkau memandang kami sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang sudah disempurnakan di dalam Engkau. Engkau bukan memandang kami, bukan memandang masa lalu kami, tapi Engkau memandang, Engkau melihat bahwa kami ini sudah memakai jubah kebenaran-Mu, bahwa Engkau sudah, oleh Tuhan Yesus itulah kami ini boleh, ya kami boleh diselamatkan, kami boleh ditebus, kami boleh dibenarkan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan saat ini tidak dengan memakai kebenaran kami sendiri, tapi kami berdiri dengan memakai jubah kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami berdiri di sini karena Engkau sudah mau mati buat kami. Darah-Mu itu Tuhan yang menutupi kami. Darah-Mu itu Tuhan yang menyucikan kami. Darah-Mu itu Tuhan memberi kami status sebagai anak-Mu, memberi kami status sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari kami mau Tuhan, kami mau hidup berdasarkan kebenaran-Mu itu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa darah-Mu itu menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bilang Kau yang terus berbicara hari ini dan hari-hari ke depan. Dan selama-lamanya Roh Kudus Kau yang terus berbicara, membimbing kami, mengubahkan pemikiran kami, memproses kami menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau, ya Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus, Engkau enggak terbatas. Dan Engkau akan terus menyertai, membimbing, memproses kami semua. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Semua pujian manusia ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Engkau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain disembah. Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulia karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk pimpinannya. Kalau tidak keberatan, saya meminta Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara boleh berdiri di tempat masing-masing untuk kita boleh menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sebentar mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur karena Engkau sudah boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau boleh berkenan, ya Tuhan, dengan kehadiran kami melalui YouTube streaming ini, dan juga kami bersyukur untuk anugerah yang sudah Engkau berikan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati para pelayan musik pujian yang sudah boleh memimpin kami, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Juga terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak PDP Adi Yesaya yang sudah boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang mengampuni dosa kami Tuhan. Bahkan tadi kisah tentang perempuan yang sangat berdosa ini yang datang padamu, Engkau telah mengampuni Tuhan dan memberikan damai. Engkau boleh memulihkan kehidupannya. Demikian juga kami yakin Tuhan, Engkau juga boleh memulihkan siapapun kami. Kalau kami mau datang dengan penuh kerendahan hati, sama seperti perempuan yang berdosa ini, dia mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkau boleh ubahkan kehidupannya. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan yang bisa memulihkan siapapun kami, supaya kami boleh menjadi generasi yang makin siap dalam mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami mau menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati Bapak PDP Adi Yesaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau pakai dia dan seluruh keluarganya dengan dengan lebih luar biasa lagi. Dan kami yang sudah mendengar hari ini, kami juga boleh belajar melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ya Tuhan, karena Engkau baik, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, supaya kami gunakan kesempatan di tengah kesempitan ini untuk kami boleh menjadi semakin hari, semakin dibentuk menjadi semakin benar, semakin sempurna, sebagaimana yang sudah Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, para keluarga,
para student atau anak-anak muda yang hadir, bahkan setiap pribadi yang barangkali baru pertama kali juga mengikuti ibadah kami melalui online ini, Engkau boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu-waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami akan masuk ke kegiatan-kegiatan kami sehari-hari, berkati baik yang bekerja, baik yang sedang melaksanakan studi. Ya Tuhan, berkati mereka yang sedang membuat tesis, berikan hikmat akal budi supaya mereka boleh mengerjakan dengan baik. Berkati para keluarga dengan anak-anak supaya mereka tetap menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak, mendidik supaya anak-anak mereka juga takut akan Tuhan, mengikuti apa yang jadi rencana Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah boleh hadir dalam ibadah ini supaya kami menjadi generasi yang selalu tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah Tuhan, karena inilah yang menjadi kerinduan kami supaya kami boleh menjadi jemaat-Mu yang semakin sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih, berkati acara-acara Hope di setiap kota, acara Hope Global, juga untuk Komsel Perak, Komsel Perkasa dalam minggu ini, berkati supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh terus dibangun sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati negara kami yang besar ini Tuhan. Engkau jaga lindungi dari berbagai macam hal yang bisa menyerang bangsa kami, artinya dalam bencana-bencana alam yang sedang dihadapi Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas alam, biarlah Engkau juga nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Kau memberkati percepatan pelaksanaan vaksinasi massal supaya berjalan dengan lancar Tuhan, di mana pada bulan Juni ini bisa 700.000 dosis per hari dan 1 juta dosis pada bulan Juli yang akan datang. Kiranya Engkau boleh memberkati supaya semua program percepatan pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Juga untuk bangsa dan negara Jerman, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan supaya Engkau terus mengerjakan kuasa-Mu supaya COVID ini bisa semakin hari semakin menurun, dan Tuhan juga boleh menolong supaya Jerman juga boleh mengalami jalan keluar yang terbaik daripada-Mu. Juga untuk Belanda Tuhan, Engkau jaga lindungi dari hal-hal dari juga supaya di sana pun ada penurunan dari COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kau lindungi Jerman dan Belanda, tempat di mana kami ada, kami tinggal, kami bekerja, ada yang mengikuti studi. Ya Tuhan, Kau sertai supaya baik pemimpin negara-negara ini adalah biar Kau taruh hati yang takut pada Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati setiap kami yang pada hari ini boleh mengikuti ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia-Nya Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat jam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kali. Haleluya. Amin.